Bab 1330. Master Misterius. Tidak hanya Savago Fang. Para kepala tiga klan besar lainnya juga terlihat kaget. Di saat yang sama, mereka sedikit beruntung di hati. Untungnya, mereka tidak impulsif seperti Savago Fang. Tampaknya hanya ada perbedaan setengah langkah antara setengah langkah ke alam transenden dan alam dewa puncak seperti jurang alami. Banyak master alam dewa puncak tidak akan pernah mencapai setengah langkah ke alam transenden sepanjang hidupnya. Dan mereka yang telah mencapai setengah langkah ke alam transenden mempunyai harapan besar untuk menembus alam transenden. Savago Fang hanya berada di alam dewa puncak, yang mempunyai bakat bela diri pas-pasan. Ingin menerobos ke alam setengah langkah ke alam transenden. Dalam hidup ini, ia tidak bisa melakukannya. Namun kini, ia tiba-tiba mengetahui bahwa Garda Long telah mencapai setengah langkah ke alam transenden. Dan memiliki niat membunuh yang besar terhadapnya. Yang mulia, selamatkan hidupku. Savago Fang tahu kesalahannya. Savago Fang tahu kesalahannya. Kaki Savago Fang lemas dan ia langsung berlutut. Bahkan gelar Garda Long pun berubah dari Kaisar Long menjadi Kaisar. Garda Long berkata dengan dingin. Ketika kamu berani untuk tidak menghormati Tuan Yang, nasibmu telah ditentukan. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Sosoknya bersinar, dan hampir seketika, dia muncul di depan Savago Fang dan melambaikan telapak tangannya. Bang! Melihat pukulan Garda Long hendak jatuh. Pada saat kritis ini, sesosok tubuh hitam berdiri di depan Savago Fang. Ia mengangkat tangannya dan memukul Garda Long. Bang bang bang. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, tubuh Garda Long langsung terlempar. Pada saat yang sama, semua barang pecah belah di dalam ruang pribadi langsung hancur. Ketika semua orang sadar, Savago Fang dan Master Misterius berjubah hitam menghilang pada saat yang bersamaan. Kaisar. Ekspresi semua orang berubah drastis dan mereka berlari ke Garda Long. Garda Long terlihat sangat pucat. Dan aura seni bela diri di tubuhnya juga jauh lebih lemah. Wajah Garda Long sangat muram. Dan dia berusaha keras untuk mengatur nafas di tubuhnya. Saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Begitu dia berbicara, darah yang tertahan di dadanya akan muncrat. Di saat yang sama, Jerry yang sudah mengusirnya, dia diliputi amarah. Di bawah hidungnya, seseorang berani mengambil tindakan terhadap Garda Long. Begitu dia mengambil tindakan, Garda Long terluka parah. Jika lawan tidak terburu-buru mengambil Savago Fang, Garda Long pasti sudah langsung terbunuh oleh lawan. Bukan karena kewaspadaan Jerry yang terlalu rendah. Tetapi Master Misterius itu tidak mengeluarkan aura seni bela diri apapun dari tubuhnya. Bahkan sekarang, dia tidak membocorkan aura apapun. Jika bukan karena Savago Fang yang dibawa pergi olehnya, aura di tubuhnya sangat berfluktuasi. Dan Jerry yang mungkin tidak akan bisa mengunci Master Misterius itu. Saat ini, sosok familiar muncul di benak Jerry Yang. Profesor Black. Namun, ketika berada di keluarga Kekaisaran Long, hati Profesor Black telah dihancurkan oleh anonim. Logikanya, Profesor Black sudah mati total. Tidak hanya itu, di keluarga Kekaisaran Sangguan, pemimpin keluarga Dou, Holden Dou pernah meminum ramuan dan kekuatannya meningkat pesat. Semua ini menunjuk pada Profesor Black. Pada saat ini, Master Misterius berjubah hitam di depannya tidak memiliki aura seni bela diri apapun. Namun ia mampu melukai serius Garda Long yang berada dalam setengah langkah ke alam transenden dengan satu pukulan. Yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Master Misterius itu ada di alam transenden. Berhenti. Jerry yang berteriak keras dan tiba-tiba mempercepat pengejarannya lagi. Master Misterius di depan sepertinya belum mendengar suara Jerry Yang dan masih melaju. Namun, kecepatan antara Jerry Yang dan lawannya semakin dekat. Namun, Master Misterius dan berkuasa itu juga membawa Savago Fang bersamanya. Dengan kata lain, jika lawan tidak mendatangkan Savago Fang,
Jerry yang bahkan mungkin tidak bisa mengejar bayangan lawan. Hal ini membuat Jerry yang semakin terkejut. Pihak lain membawa pergi Savago Fang dalam keadaan seperti itu. Kemungkinan besar untuknya melihat jarak antara Jerry yang dan pihak lain semakin dekat. Master misterius itu akhirnya menyadari bahwa hampir mustahil untuk mengambil Savago Fang. Jadi, tanpa ragu sedikit pun, dia menyerah pada Savago Fang. Jerry yang awalnya ingin terus mengejar, tetapi kecepatan lawannya terlalu cepat. Seperti yang dia duga, Master misterius tanpa pengekangan itu lebih cepat. Dan Jerry yang tidak bisa mengejarnya sama sekali. Apakah pihak lain menunjukkan aura seni bela diri? Jerry yang segera kehilangan jejaknya. Siapa dia? Jerry yang tampak sangat murung. Besok adalah pesta ulang tahun Linda Ye yang ke-100. Dia harus menghadapi keluarga kekaisaran Ye sendirian. Dia sudah berada di bawah banyak tekanan. Tapi sekarang, master lain telah muncul. Tidak peduli siapa kamu. Selama kamu berani mendatangiku, aku akan memastikan kamu tidak pernah kembali. Setelah Jerry yang mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Segera, dia menemukan Savago Fang. Namun, saat dia menemukan Savago Fang sudah meninggal. Hal ini membuat Jerry yang semakin ragu di dalam hatinya. Pihak lain jelas ada di sini untuk menyelamatkan Savago Fang. Tetapi ketika Jerry yang hendak mengejar, pihak lain justru menyerah. Tapi kenapa kamu ingin membunuh Savago Fang? Mungkinkah ada rahasia yang tersembunyi di Savago Fang? Tuan Yang. Pada saat ini, beberapa suara hormat terdengar dari master keluarga Kekaisaran Long. Jerry yang mengangguk sedikit, lalu berbalik dan kembali ke ruang pribadi. Tuan Yang, tolong selamatkan ayahku secepatnya. Begitu Jerry yang tiba di ruang pribadi, dia melihat Garda Long terbaring di sofa di dekatnya. Aura di tubuhnya sangat lemah. Kecuali Savago Fang. 3 pemimpin keluarga besar lainnya juga memasang ekspresi serius di wajah mereka saat ini. Dan tidak ada yang berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Jerry Yang. Bukan karena mereka takut pada Jerry Yang, tetapi karena Garda Long begitu kuat sehingga mereka merasakan krisis. Karena Garda Long sangat menghargai Jerry Yang. Jika mereka masih berani memprovokasi Jerry Yang, takut dia akan dibenci oleh Garda Long. Jerry Yang tidak berbicara. Dan setelah memeriksa sebentar kondisi Garda Long, dia mengeluarkan pil dan memasukkannya langsung ke mulut Garda Long. Ini adalah ramuan yang ditinggalkan oleh Viola Feng sebelum dia meninggalkan keluarga Kekaisaran Sangguan. Hanya ada satu ramuan. Sekali dia terluka parah, meminumnya akan memiliki efek penyembuhan yang kuat. Namun, hanya ada satu pil jenis ini. Sekarang, itu diberikan kepada Garda Long oleh Jerry Yang tanpa ragu-ragu. Yang lain tidak tahu apa yang diberikan Jerry Yang kepada Garda Long. Mereka hanya tahu bahwa Jerry Yang tidak akan menyakiti Garda Long. Hanya 5 menit setelah Garda Long meminum obat mujarab, vitalitas yang sangat besar memenuhi tubuhnya. Warna kulit Garda Long juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tak hanya itu, aura bela diri Garda Long juga berangsur-angsur semakin kuat. Kaisar, sudah selesai. Seorang master dari keluarga Kekaisaran Long tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut dan tidak percaya di wajahnya. Aku tidak menyangka ada obat ajaib di dunia ini. Pihak lain adalah dokter ajaib dari keluarga Kekaisaran Long. Dialah yang baru saja merawat Garda Long. Dia tahu betul betapa seriusnya cedera Garda Long. Awalnya ia mengira begitu Garda Long akan mati. Tak disangka, setelah Jerry yang memberikan pil kepada Garda Long mulai pulih dari cederanya hanya dalam waktu 5 menit. Pada suatu waktu, masyarakat keluarga Kekaisaran Long lebih memuja Jerry Yang. Matahari Lin, Will Jiang, dan Stefan Yu juga penuh dengan keterkejutan saat ini. Ketika mereka melihat ke arah Jerry Yang, ekspresi mereka berubah. Saat ini, Garda Long tiba-tiba membuka matanya. Kaisar sudah sadar. Semua orang tiba-tiba terkejut. Bersambung.
Bab 1331. Pesta ulang tahun tiba. Seserius apa luka yang diterima oleh Garda barusan? Semua orang yang ada di sini tahu betul. Namun setelah mengonsumsi obat dari Jerry, dia tiba-tiba sadar dalam waktu yang begitu singkat. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya semua orang. Garda dibantu oleh seorang anggota keluarga Kaisar Long, duduk dengan wajah penuh penyesalan saat melihat Jerry. Dia berkata, "Tuan Yang, maaf telah mengecewakan Anda." Jerry menggelengkan kepala dan berkata dengan tegas, "Kemampuan lawan sudah mencapai tingkat alam transenden. Kemampuannya muncul di dalam ruangan tanpa diketahui oleh siapapun sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Dengan kekuatanmu saat ini, bisa bertahan hidup setelah menerima serangan itu adalah berkah. Di bawah alam transenden, semua adalah semut. Bahkan jika lawan misterius itu hanya memiliki kekuatan alam transenden tingkat 1, dia masih bisa dengan mudah membunuh Garda Long yang hanya setengah langkah ke alam transenden." Garda mengangguk dengan pahit dan tiba-tiba matanya terbelalak. Dia terkejut dan berkata, "Aku bisa merasa lukaku sembuh dengan sangat cepat. Dan tidak hanya itu. Sepertinya kekuatanku juga meningkat." Dia baru saja bangun dan belum tahu bahwa Jerry memberinya obat penyembuh luka. Dia hanya tahu bahwa dia hampir dibunuh oleh pebela diri misterius. Pada saat itu, seorang anggota keluarga Kekaisaran Long berkata, "Itu karena Tuan yang memberikan obat kepada Kaisar." Mendengar itu, mata Garda langsung melihat Jerry dengan rasa terima kasih yang mendalam. Dia berkata, "Tuan Yang, penyelamatku. Aku tidak akan pernah bisa membayar budi yang telah Anda berikan. Jika Anda memerlukan bantuanku di masa depan, Anda hanya perlu memerintah. Aku pasti tidak akan mengecewakan Anda." Hanya dia yang tahu seberapa parah cedera yang dialaminya. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena obat yang diberikan oleh Jerry, dia mungkin masih bisa hidup. Tetapi dia pasti akan kehilangan kemampuan bela dirinya. Namun sekarang, selain bertahan hidup, kemampuan bela dirinya juga meningkat. Dia merasa bahwa dia hanya satu langkah lagi menuju alam transenden. Jerry mengangkat tangannya acuh tak acuh dan berkata dengan serius, "Tampaknya karena pesta dari keluarga Kekaisaran Ye, banyak ahli bela diri unggulan yang datang ke kota Yan." Seketika, semua orang menjadi hening. Pebela diri misterius yang muncul tiba-tiba tadi adalah ahli yang sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Jerry. Setelah memikirkan hal itu, banyak orang semakin khawatir. Hari ini cukup sampai di sini. Aku yakin semuanya sudah tahu bagaimana sikapku terhadap keluarga Kekaisaran Ye. Tanpa perlu kukatakan, kalian pasti mengerti apa yang harus kalian lakukan. Bukan? Garda tiba-tiba menatap beberapa orang dan bertanya. Hari dengan cepat menjawab, "Kaisar, tenang saja. Kami mengerti apa yang harus kami lakukan." Will dan Stefan juga segera menimpali. Setelah mereka semua pergi, wajah Garda menjadi serius. Dan dia berkata dengan dingin, "Aku merasa bahwa keluarga Kekaisaran Long telah menjadi sasaran empuk. Setelah insiden kota Yan ini selesai, sudah saatnya kami merapikan kekuatan di kota Kekaisaran Long." Setelah berkata demikian, dia sekali lagi menatap Jerry dengan serius dan berkata, "Tuan Yang, aku minta maaf atas kejadian hari ini. Awalnya kupikir semuanya akan berjalan lancar. Tapi aku tidak pernah membayangkan akan ada begitu banyak masalah." Jerry menggelengkan kepala dan bertanya, "Apakah kau tahu banyak tentang orang bernama Safago Fang?" Garda agak bingung. Tapi dia akhirnya mengangguk dan berkata, "Safago Fang memiliki kepribadian yang belak-belakan. Tetapi sebenarnya, dia memiliki kemampuan puncak alam dewa. Dan meremehkan keluarga Kekaisaran Long. Terutama setelah pemimpin keluarga Kekaisaran Long sebelumnya tiada. Kami selalu ingin mengatasi Safago Fang, tetapi tidak pernah menemukan kesempatan yang tepat." Jerry segera mengernyitkan kening. "Kalau begitu, apakah Safago juga bekerja sama dengan orang lain di belakangnya?" "Tidak ada yang tahu.
Ini terjemahan teks yang Anda berikan ke dalam bahasa Indonesia. Tuan Yang, mengapa Anda tiba-tiba menanyakan tentang Savago Fang? Tanya Garda. Jerry menjawab, bahkan jika Savago terkenal arogan, dalam situasi seperti hari ini, seharusnya dia tidak begitu arogan. Aku curiga ada seseorang yang memerintahkannya dari belakang. Bukan hanya Savago Fang, tetapi juga 3 keluarga besar lainnya. Juga mungkin ada orang yang memerintah dari belakang. Tentu saja, ini hanya perkiraanku. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah orang-orang di kota Kekaisaran Long. Kau mungkin lebih memahami mereka daripada aku. Mendengar perkataan Jerry, wajah Garda menjadi serius. Setelah beberapa saat berpikir, dia berkata, kecurigaan Tuan Yang tidaklah tidak beralasan. Secara normal, hanya keluarga Fang yang berani begitu arogan. Tetapi mereka juga tidak berani berhadapan dengan keluarga Kekaisaran Long di depan umum. Tentang 3 keluarga besar lainnya, mereka bahkan lebih tidak berani menghadapi keluarga Kekaisaran Long. Awalnya kupikir ini mungkin karena aku sebagai kaisar baru membuat mereka tidak puas. Sekarang, tampaknya itu hanya salah satu alasan. Yang lebih penting adalah kemungkinan ada orang di balik mereka. Keluarga Kekaisaran Ye berani mengadakan perjamuan besar seperti ini. Pasti mereka sudah mempersiapkan semuanya dengan matang sebelum berani melakukannya. Jika perkiraanku tidak salah, keluarga Kekaisaran Long dan keluarga besar lainnya di kota Kekaisaran Long mungkin diatur oleh keluarga Kekaisaran Ye. Bahkan menurutku, tidak hanya keluarga besar Kekaisaran Long, tapi juga keluarga besar dari kota Kekaisaran Sangguan dan kota Kekaisaran Duan mungkin juga memiliki pengaruh dari keluarga Kekaisaran Ye. Perkataan Garda membuat Jerry merasa terkejut. Jerry hanya berpikir bahwa mungkin ada seseorang yang memerintah di balik keluarga Savago. Sekarang, setelah mendengar analisis dari Garda, dia merasa bahwa meskipun perkiraan Garda mungkin tidak sepenuhnya benar, dia sudah cukup mendekati kebenaran. Dengan kata lain, keluarga besar kota Kekaisaran Sangguan dan kota Kekaisaran Duan mungkin juga telah dibeli oleh keluarga Kekaisaran Ye. Ini menunjukkan bahwa jika perkiraan Garda benar, pada perjamuan ulang tahun Lin dan Ye besok, jika keluarga Kekaisaran Ye hanya berseru, mungkin tidak perlu bertindak. Keluarga-keluarga di dalam ketiga kota kekaisaran lainnya akan secara aktif menantang keluarga kekaisaran mereka masing-masing. Tuan Yang, ini adalah masalah yang sangat serius. Kita harus mencoba menghubungi keluarga Kekaisaran Sangguan dan keluarga Kekaisaran Duan sebelum perjamuan besok. Atau akan terlambat, kata Garda. Jerry mengangguk. Aku akan menghubungi keluarga Kekaisaran Sangguan. Dan kau bisa menghubungi keluarga Kekaisaran Duan untuk memastikan mereka siap. Baik, jawab Garda. Kemudian mereka mulai menghubungi keluarga-keluarga tersebut. Jerry segera menghubungi keluarga Kekaisaran Sangguan. Tuan Yang, sudah selarut ini. Mengapa tiba-tiba teringat untuk meneleponku? Tanya Kaisar Sangguan sambil tersenyum. Jerry tidak basa-basi dan langsung menjawab. Setiap keluarga yang diundang ke kota Kekaisaran Sangguan harus berhati-hati. Ada kemungkinan bahwa mereka dipengaruhi oleh keluarga Kekaisaran Ye. Lalu, Jerry menjelaskan apa yang terjadi dan perkiraan Garda. Setelah Jerry selesai berbicara, Kaisar Sangguan menjawab, Tuan Yang, jangan khawatir. Aku akan melakukan penyelidikan dengan cermat. Saat ini, satu-satunya keluarga besar di kota Kekaisaran Sangguan yang tersisa adalah keluarga Li. Carson Li selalu mendampingi Anda. Jadi mereka tidak mungkin terlibat dengan keluarga Kekaisaran Ye. Keluarga besar lainnya telah menggantikan keluarga Dou dan keluarga Kai. Dan kekuatan sejati mereka jauh lebih lemah daripada dua keluarga besar sebelumnya. Keluarga Kekaisaran Ye seharusnya tidak akan bodoh untuk mendukung mereka. Jerry berkata, bagaimanapun, sebelum pesta ulang tahun keluarga Kekaisaran Ye besok dimulai, tetap waspada dan lakukan penyaringan. Kita tidak boleh menunggu sampai besok. Jika tidak semua akan terlambat. Baik, Tuan Yang.
kata Kaisar Sangguan segera. Setelah Jerry menyelesaikan percakapannya dengan Kaisar Sangguan, Garda juga telah berhasil menghubungi keluarga Kekaisaran Duan. Semua tergantung pada besok, kata Jerry. Malam berlalu dengan cepat. Saat fajar mereka, sebuah hari baru dimulai. Di pesta 100 tahun Lin dan Ye, anggota keluarga Kekaisaran Ye akhirnya tiba. Bersambung.